Malam hari ini saya kasih judul sepanjang hari ini dan besok gitu ya, Plan and Wisdom, perencanaan dan hikmat. Tapi malam hari ini saya akan berbicara tentang persatuan membangun janji Tuhan. Ini adalah salah satu perencanaan yang kita mau sama-sama kerjakan, yaitu persatuan. Karena ketika kita membangun persatuan di dalam kehidupan kita, dimulai dari dalam gereja, mengalir sampai pernikahan kita, sampai keluarga kita, sampai ke tempat kerja kita dan sampai kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita menginisiasi persatuan, maka saya percaya janji itu akan digenapi di dalam kehidupan Anda. Amin. Kita buka terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang 133. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini firman Tuhan. Sering kita baca, sering kita dengar, tapi seringkali kita juga lupa untuk bisa mempraktekannya. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Hari ini saya berbicara tentang persatuan, membangun janji. Besok di ibadah minggu pagi saya akan berbicara membuat keputusan-keputusan yang bijaksana. Dan di ibadah kedua gitu ya, saya akan berbicara tentang the journey of success atau the success journey. Artinya saya mau ajarkan gimana kita bisa sukses, perjalanan sukses gitu ya, menurut apa yang Tuhan kehendaki. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Daud berkata seperti ini. Sungguh, alangkah baiknya, katakan baiknya. Dan indahnya, katakan indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, katakan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon, yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seberapa banyak yang sudah pernah membaca firman Tuhan ini bisa lambaikan tangan? Seberapa banyak yang belum pernah mendengar firman ini? Jadi kita sepakat bahwa kita semua pernah membaca firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini powerful sekali. Hanya karena sebuah persatuan, Tuhan bisa limpahkan berkat di dalam hidup saudara. Hanya karena kita menginisiasi sebuah kesatuan di dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan jelas melalui Daud. Karena saya percaya Daud pun mengalaminya. Daud berkata, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukan berkat biasa. Bukan berkat sementara. Tapi dikatakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ada janji Tuhan yang digenapi ketika kita bersatu. Ada berkat Tuhan yang disediakan hanya ketika kita diam bersama dengan rukun. Diam bersama harus disertai rukun. Karena kalau kita cuma diam bersama gak rukun, gak ada berkat Tuhan juga. Di tempat ini kita semua diam bersama. Tapi belum tentu kita rukun. Firman Tuhan diam bersama dan rukun, maka berkat dicurahkan di dalam kehidupan Anda. Ketika kita merencanakan sebuah persatuan, maka di sana kita bisa melihat bahwa ada berkat kehidupan untuk selama-lamanya itu bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik, urapan yang baik. Dari atas kepala meleleh ke janggut dan ke leher jubah. Ini berbicara tentang body of Christ, tubuh Kristus. Sesuatu dari atas mengalir dari pemimpin sampai kepada jemaat. Dikatakan minyak yang baik. Urapan yang baik dari pemimpin itu selalu menyatukan, bukan memecah-pecah. Bukan memecah belah. Juga firman Tuhan katakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung. Dari gunung turun ke atas gunung. Dari pemimpin kepada pemimpin.
Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain, semuanya juga harus rukun. Pemimpin satu dengan pemimpin yang lain bukan saingan, bukan kompetitor. Tapi satu dengan yang lain, karena urapan dari Gunung Hermon mengalir juga ke gunung-gunung Sion. Dari pemimpin yang satu kepada pemimpin-pemimpin yang lain. Dari ketika para pemimpin yang ada semuanya rukun, maka saya percaya gak perlu lama kebangunan rohani pasti terjadi atas kota ini. Ya setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan saya mendapati di dalam perjalanan 2 tahun ini gitu ya, gereja Mawar Sharon Malang khususnya, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa gereja kita ini sedang bertumbuh sekali. Di dalam ibadah-ibadahnya, di dalam ibadah Army of God anak muda, itu juga bertumbuh. Di dalam ibadah teenagers, voltage, itu juga bertumbuh. Bahkan sebentar lagi kita harus split ibadah AOG-nya jadi 2. Karena apa? Karena tempatnya udah gak cukup. Kita sudah perlebar ke kanan, ke kiri, tetap penuh. Kita harus split jadi 2. Gereja kita sedang bertumbuh. Tapi di dalam pertumbuhan gereja, seringkali juga ada banyak perbedaan. Nah, kita mau belajar tentang persatuan membangun janji dari jemaat Korintus. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita lanjut sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat. Yang sudah menemukan firman Tuhan bisa katakan amin. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Katakan kaya. Dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ini gak main-main, pertumbuhan jemaat Korintus ini luar biasa. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, katakan tidak kekurangan. Dan sementara kamu menanti-nantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ayat ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, ini kata Paulus. Saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tahukah di dalam sebuah pertumbuhan gereja Korintus yang begitu luar biasa, gak ada satu orang pun dikatakan mengalami kekurangan. Semua kaya di dalam berbagai hal, dalam pengetahuan mereka hebat, mereka bertumbuh di dalam pengetahuan, gak cuma pengetahuan, karunia juga bertumbuh. Satu bisa bernubuat, satu karunia iman, satu berbahasa, membeda-bedakan roh, menafsirkan, menyembuhkan kesembuhan, karunia mengajar, semuanya penuh bertumbuh di jemaat Korintus ini. Tapi di dalam pertumbuhannya, Paulus pun juga mengingatkan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ternyata di dalam pertumbuhannya terjadi perpecahan juga. Dengan tidak adanya kekurangan yang seharusnya itu menjadi nilai plus, tapi justru satu dengan yang lain semakin terjadi jurang. Lalu ayat selanjutnya, ayat 11. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Dan aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius.
Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis di dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Di mana ada banyak pengetahuan ditambahkan. Di mana ada banyak karunia ditambahkan di dalam jemaat Korintus. Di sana banyak kepentingan yang menyebabkan perselisihan. Pengetahuan dan karunia ditambahkan seharusnya bukan membuat jemaat Korintus ini terkotak-kotak. Pengetahuan ditambahkan, karunia ditambahkan harusnya menjadikan jemaat Korintus ini semakin solid. Semakin kuat. Harusnya ketika itu ditambahkan, mereka seia sekata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika karunia dan pengetahuan ditambahkan, seharusnya bukan membuat mereka terpecah-pecah. Menjadi satu golongan Apolos, satu golongan Paulus, satu golongan Kefas. Seharusnya gak membuat mereka terpecah-pecah. Tapi seharusnya membuat mereka semakin erat bersatu dan saling melengkapi. Membuat mereka satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Dan surat ini ditulis oleh Paulus bukan tanpa sebab. Karena saya percaya bahwa semakin besar organisasi, semakin kaya akan karunia di dalam satu gereja, maka perbedaannya akan kelihatan. Dan ketika perbedaan itu ada di antara kita, jangankan perbedaan itu menjadi pemecah kita. Tapi seharusnya perbedaan yang ada itu menjadi pelengkap buat kita supaya kita ini semakin disempurnakan, katakan amin. Dari firman Tuhan ini apa sih yang bisa kita pelajari? Karena saya percaya gini, orang yang menginisiasi persatuan di dalam hidupnya akan mengalir berkat. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Di ayat ke-10, firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu. Siapa yang menasihatkan jemaat Korintus ini? Halo? Siapa yang memberikan nasihat? Paulus. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Paulus gak macam-macam, gak main-main. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Paulus ini pemimpin hebat. Ia berani meresikukan ministrinya agar tubuh Kristus itu bersatu. Kita bisa melihat di luar sana orang itu mencari followers. Orang itu mencari pengikut. Dan ketika pengikutnya semakin banyak, seringkali merendahkan yang lain. Tapi justru Paulus ini tampil ketika ada golongan-golongan mulai muncul. Paulus ini tampil, dia berkata, aku menasihatkan kamu semuanya. Karena di dalam pertumbuhan jemaat Korintus ternyata di dalam satu gereja terdapat golongan Apolos. Terdapat juga golongan Kefas. Terdapat juga golongan Paulus. Terdapat juga orang yang mengatasnamakan golongan Kristus. Golongan Kristus adalah orang-orang yang gak percaya atas pemberitaan Rasul-Rasul. Di dalam satu gereja banyak golongan-golongan. Dan Paulus tampil di depan mereka dan berkata, aku menasihatkan kamu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kamu bersatu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Di saat orang lain itu cari pengikut, diajarkan kepada pengikutnya untuk gak beda-bedakan. Tapi justru harus sehati sepikir. Dia nasihatkan di dalam nama Tuhan Yesus supaya kamu jangan perpecahan. Pemimpin yang benar selalu membawa persatuan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Makanya saya percaya, poin saya yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Orang yang benar selalu menginisiasi persatuan, bukan perpecahan. Saya mau garis bawahi, orang yang benar dalam hatinya selalu menginisiasi persatuan, bukan perpecahan. Paulus ini pemimpin yang luar biasa. Dia pemimpin yang hebat menurut saya. Karena dia menginisiasi persatuan. Gak ada golongan Apolos, gak ada golongan Kefas, gak ada golongan Paulus. Orang yang benar selalu menginisiasi persatuan. Sekalipun ada perbedaan, sekalipun ada konflik, sekalipun ada beda pandangan. Tapi orang yang benar hatinya selalu menginisiasi persatuan. Dia akan menjadi peacemaker.
dimanapun dia berada. Di dalam satu keluarga ada konflik. Orang yang benar selalu akan menjadi peacemaker dan dia menyatukan semuanya. Dan saya percaya bahwa di tempat ini semuanya benar. Pemimpin yang benar juga selalu menginisiasi persatuan, bukan perpecahan. Kalau kita mau bangun janji Tuhan di dalam hidup kita, inisiasi persatuan itu. Kita gak boleh menjadi orang yang justru menolak perbedaan. Kita gak boleh jadi orang yang justru ketika ada perbedaan, kita malah mengotak-ngotakkan. Oh itu gak baik gitu. Oh itu gak benar itu. Gak boleh. Jangan dengarkan orang yang justru membawa Anda di dalam perpecahan. Siapapun itu termasuk pemimpin. Tuh saya ngomong kayak gini juga meresikokan diri. Gak apa-apa. Ini korban nilai harus tajam. Kalau saya sampai berbicara di dalam kehidupan Anda dan itu memecah-mecah Anda, jangan dengarkan saya. Juga ketika hari ini kau berada di dalam sebuah komunitas, JG, kalau ada pemimpin Anda yang memecah-mecah Anda, bukan mempersatukan di dalam segala perbedaan, jangan dengarkan dia. Posisi kita harus benar. Sebab orang benar selalu menginisiasi persatuan. Paulus ini juga ngomong sama pengikutnya. Aku menasihatkan kamu, jangan ada perpecahan. Kamu harus saling bekerja sama. Dia juga ngomong buat dirinya sendiri loh. Dengan kata lain, kalau aku yang berkata seperti ini, aku justru yang memecah-mecah. Don't follow me. Firman Tuhan ini juga buat pemimpin-pemimpin yang ada malam hari ini. Kalau engkau pemimpin yang benar, maka urapan dari atas sampai ke bawah itu akan mempersatukan mereka. Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk mencerai-beraikan, tapi menyatukan. Menyatukan semuanya. Kerinduan hati Tuhan itu mengumpulkan semua. Bukan memecah-mecah. Kita pun juga sama. Dan ketika kita menginisiasi persatuan, lihat, saya percaya bahwa di dalam kehidupanmu berkat Tuhan akan dicurahkan. Katakan amin. Lalu yang berikut yang kedua. Ayat yang ke-12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis di dalam nama Paulus? Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa di mana ada kelebihan yang ditambahkan di dalam kehidupanmu, maka ingatlah di sana juga ada kelemahan. Kenapa dituliskan di sini? Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus. Apakah Paulus itu sempurna? Enggak. Paulus tajam di satu, tidak tajam di yang lain. Begitu juga Apolos. Apolos tajam di dalam satu bidang, tetapi tidak ke dalam bidang yang lain. Begitu juga Kefas, Petrus. Dibandingkan Paulus, mungkin dia pengikut pertama, murid yang awal-awal. Tapi kalau pengajaran, Paulus lebih dalam karena dia sekolah. Tapi karena Tuhan Yesus berkata sama Petrus, engkau jadi sokok guru atas gereja-gereja, maka dia yang dituakan. Semua punya plus minus. Maka kita mesti ingat di mana ada kelebihan yang ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ingatlah, di dalam diri kita juga ada kekurangannya ternyata. Di dalam kehidupan kepemimpinan Anda, ketika Anda ditambahkan sesuatu yang lebih menonjol dari pemimpin yang lain, Anda juga perlu ingat, hai pemimpin, bahwa di dalam dirimu ada kelemahan juga. Nobody is perfect. Gak ada yang sempurna.
setiap kita punya dua sisi. Kita mesti sadar diri bahwa dalam diri kita ada kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Saya pun sebagai gembala, saya pun sebagai pemimpin juga sadar diri. Saya nggak pernah membandingkan diri saya dengan kepada orang-orang yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain. Karena setiap pemimpin punya peran. Ketika saya diundang gitu ya, khotbah di GMS lain gitu ya, di luar regional. Saya seringkali dikasih tema. Dan ketika tema itu nggak sesuai dengan apa yang saya tajam, saya selalu bicara gini. Maaf, tema ini saya nggak tajam di situ. Karena Tuhan panggil saya bukan di area itu. Seharusnya kalau tema ini lebih cocok pembicara ini yang berbicara. Karena dia diurapi di sana. Tuhan urapi saya di bagian yang lain. Saya lebih tajam di area ini. Kalau saya diundang, please izinkan saya jadi berkat. Dengan apa yang saya tajam, saya bagikan kepada jemaat. Saya tahu bahwa di dalam diri saya, Tuhan kasih sebuah ketajaman di satu bidang. Tapi saya juga sadar diri, ada bidang-bidang lain yang saya harus angkat tangan. Sekalipun saya bisa berkhotbah dengan bagus, dengan baik. Karena saya tipe storyteller. Saya bisa berkhotbah dengan panjang, menceritakan bisa. Tapi saya tahu saya gak dipanggil di sana. Saya harus ngomong dengan jelas, saya harus ngomong dengan terus terang. Karena saya tahu, saya gak sempurna juga. Bukan berarti kalau saya ada di satu bidang dan saya tajam di situ, saya merasa bahwa semuanya gak bisa kecuali saya. No. Kepada orang-orang terdekat, pemimpin-pemimpin khususnya, pasti tahu. Saya tajam di area apa, saya kurang di area apa. Saya terbuka. Di mana ada kelebihan yang ditambahkan di dalam dirimu, maka ingatlah di sana juga ada kelemahan. Kalau kita tahu Tuhan beri kelebihan, ingat juga ya. Ternyata kita penuh banyak kekurangan juga. Jadi kita gak boleh menonjolkan apa yang menjadi kelebihan kita dengan merendahkan yang lain. Karena kita juga penuh kekurangan. Makanya setiap hal yang ditambahkan padamu punya tujuan untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan kita pribadi. Kalau Tuhan tambahkan sesuatu di dalam dirimu, dia pertajam sesuatu, tujuannya satu, membangun orang lain. Tapi di satu sisi karena kita ada kelemahan, ada kekurangan, izinkan juga kita ditambahkan sesuatu oleh orang lain. Bukan berarti kalau kita sudah jadi pemimpin di puncak, kita gak bisa ditambahkan. Ingat bahwa kita juga punya kelemahan. Ingat kita bahwa kita juga punya kekurangan. Ketika saya punya selidik gitu ya. Saya selalu mendapat gini. Seringkali yang menjadi sumber konflik atau sumber perpecahan itu apa sih? Ada dua yang saya dapatkan. Yang pertama itu karena sebagian besar orang hanya siap menerima kenyataan mereka nomor satu. Mereka menang, tapi nggak siap ketika terjadi kekalahan. Ketika mereka ini, oh ternyata dia lebih hebat ya. Mereka nggak siap. Itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua, jika mereka menang gitu ya, yang terjadi adalah mereka merendahkan orang yang kalah. Merasa lebih tinggi di atas yang lain. Itu sumber konfliknya. Kita merasa bisa. Kalau kita dipercaya satu bidang, kita merasa bahwa oh yang lain gak bisa. Berarti saya yang bisa. Belum tentu. Kita juga punya kekurangan. Rasul Paulus ingatkan agar jemaat gak terpancing masuk di dalam konflik perpecahan. Dia ingatkan jemaat Korintus. Jangan ada yang merasa lebih baik. Apolos lebih baik, Kefas lebih baik, Paulus lebih baik. Gak ada yang lebih baik. Semuanya punya peran, semuanya punya kelemahan dan kelebihan yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan mereka. Baik mereka yang berasal dari hasil pelayanan Paulus, Apolos, Kefas, semuanya toh dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, bukan nama kita. Semuanya dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, artinya semua itu milik Tuhan, bukan milik kita.
Jadi gak perlu ada yang menganggap bahwa kita lebih baik dan membandingkan orang lain jauh di bawah kita. Berbeda pendapat boleh. Menang atau kalah itu pasti terjadi. Plus minus itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Semakin bertumbuh gerejanya semakin besar, plus minus itu selalu ada. Gereja Mawar Syarona bukan gereja yang sempurna loh. Ini juga ada kelemahannya. Karena saya tahu gereja Mawar Syarona punya kelemahan, saya gak mau jelek-jelekan yang lain. Karena saya gak lebih bagus dari gereja yang lain. Kita gak lebih bagus loh. Kalau kita merasa bahwa, oh gereja Mawar Syarona ini lebih gini. No. Sama. Di satu sisi kita punya kelebihan, tapi kita juga punya kelemahan. Di satu sisi gereja yang lain juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita gak bisa bandingkan, karena setiap gereja punya panggilan. Jadi hari ini kalau kita ada di tempat ini, kita dengar firman Tuhan ini, selalu ingat ya, ini cara gimana kita bisa menginisiasi persatuan. Ketika timbul di dalam hati kita, oh aku bisa, ingat, ada kelebihan, ada kekurangan. Lalu yang ketiga, ayat 14. Adakah Kristus terbagi-bagi dan adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis di dalam namaku. Paulus ini luar biasa. Adakah Yesus Kristus itu terbagi-bagi? Adakah kamu dibaptis dalam namaku? Bukan kan? Engkau semua dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa yang bisa kita pelajari jika tujuan kita ini meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Maka pasti tidak ada yang direndahkan. Seringkali kita pakai alasan. Alasannya untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan lewat panggilan kita, lewat ministry kita. Tapi ujung-ujungnya kita rendahkan yang lain. Itu bukan meninggikan Tuhan, itu meninggikan dirimu. Kalau kita berkata, aku melayani untuk meninggikan Tuhan. Saya percaya tidak ada yang direndahkan. Kita gak boleh merasa bahwa superior gereja kita ini paling benar. Terus kita hina gereja yang lain. Kita hina hamba Tuhan yang lain. Kurang rohani. Kurang puasa. Kurang diberkati. Kita mesti ingat bahwa kalau tujuan kita adalah meninggikan Tuhan, melakukan hal yang mulia, maka di dalam hidup kita tidak akan pernah merendahkan yang lain. Kita gak akan pernah merendahkan orang yang berbeda dengan kita. Kita gak boleh sombong, Bapak Saudara. Jangan merasa lebih tinggi orang yang merendahkan orang lain, justru ia menduduki tempat paling rendah. Saya berbicara ini bukan hanya di dalam lingkup gereja Mawar Syarona saja. Kalau kita lihat keluar, satu gereja dengan gereja yang lain saling serang. Ini begini, itu begitu. Harusnya begini, harusnya Tuhan itu kan gini. Kalau engkau mau meninggalkan Tuhan, engkau gak akan merendahkan yang lain. Kalau engkau merendahkan yang lain, berarti engkau sedang meninggalkan dirimu sendiri. Pemimpin-pemimpin dengar saya. Kalau engkau melayani Tuhan, meninggikan Tuhan, engkau gak akan rendahkan pemimpin-pemimpin yang lain. Pemimpin ini kurang berdoa. Pemimpin ini kurang puasa. Kurang bangun atmosfer. Pemimpin ini kurang bisa berkhotbah. Khotbahku lebih bagus. Siapa yang sedang kau tinggikan di dalam ministrimu? Tuhan? Atau dirimu sendiri, Pak Saudara? Segala sesuatu yang ada dalam diri kita, just kasih karunia. Kalau hari ini kita bisa dipakai Tuhan besar, karena Tuhan masih percaya. Kalau Tuhan juga gak percaya, rohnya gak ada di dalam diri kita, you are nothing. Saya ada di tempat ini
Karena roh Tuhan masih percaya. Kalau roh Tuhan sudah undur, saya pun nothing. Saya pun juga nothing. Dan ini adalah plan and wisdom yang harus kita sama-sama bangun. Yaitu menginisiasi persatuan. Karena persatuan yang kita bangun akan membangun janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Akan membangun berkat Allah di dalam kehidupanmu. Ada perbedaan? Yes, ada perbedaan. Ada golongan? Yes, ada golongan. Saya percaya. Pemimpin-pemimpin, ini doa saya, pemimpin-pemimpin dipakai besar. Tapi Anda besar bukan untuk menjadi golongan ini dan golongan itu. Ini golongan orang yang suka berdoa. Ini adalah golongan yang suka memuji. Ini adalah golongan yang pintar berkorban. No. Kita ada semua di tempat ini. Saling melengkapi. Bukan untuk saling merendahkan. Kalau ditanya, dari golongan mana? Aku bukan dari golongan siapa-siapa. Aku pengikut Yesus Kristus karena dia yang menebus. Gak ada golongan satu, golongan A. Kalau di tempat ini ada jemaat-jemaat yang mungkin baru bergabung juga. Saya tahu gak kebetulan juga kalau engkau bergabung di tempat ini. Supaya Anda juga tahu nilai dari gereja Mawar Sharon. Please, jangan datang kepada kita ya. Karena baru datang kepada kita, datang kepada pemimpin-pemimpin, datang kepada CKL, Coach TL, datang. Gereja ini luar biasa, gak seperti gerejaku dulu. Please, jangan katakan itu buat kami. Karena kami anti dengan itu. Semua gereja sama. Semua gereja punya Tuhan. Engkau sedang menghina satu gereja, sedang menghina satu hamba Tuhan, engkau sedang menghina Tuhan sendiri. Kalau engkau datang ke tempat ini, engkau bergabung di tempat ini, please datang, tolong muridkan kami saja. Untuk kami bisa bertumbuh dan mengenal Kristus lebih. That's enough. Gak perlu sanjung kami para pemimpin-pemimpin lebih daripada engkau menyanjung Tuhan. Aku dari golongan Apolos, aku dari Petrus, aku dari Kefas, dari Paulus. Mereka menggambarkan bahwa pemimpin rohani lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Jangan puji kami dari apa yang layak kami terima. Karena apa yang kami lakukan, para pemimpin-pemimpin lakukan di dalam kehidupan Anda, itu memang tugas kami. Dan kami gak mau ambil kredit di situ untuk pujian. Jangan ceritakan keburukan juga. Jangan sanjung pemimpin lebih dari apa yang patut mereka terima sebagai hamba Tuhan yang memang mengerjakan bagiannya. Apalagi kita menyanjung yang sini dan merendahkan yang sini. Dan pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini juga jangan merasa paling hebat dan paling benar dan pengen disanjung. Ingat, pujian yang datang dari pemimpin itu harus dari Tuhan, bukan dari manusia. Karena kalau pujian itu datang dari manusia, engkau sudah menerima upahnya. Kata firman Tuhan. Tapi kalau pujian itu datang dari Tuhan, that's amazing. Halo, amin? Amin? Lanjut ya. Satu ayat lagi, ayat 17. Ini yang terakhir. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Yang keempat, yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari? Kita dipanggil bukan hanya untuk membangun ministry, tapi membangun hati lewat kasih. Kita dipanggil bukan untuk bangun ministry. Seringkali kita fokus kepada ministry, hati kita gak dijaga. Departemen dengarkan saya. Engkau dipanggil di tempat ini bukan untuk membangun ministrimu, tapi bangun hatimu dengan kasih. Satu dengan yang lain, engkau merasa bahwa, oh ini salahnya ini, engkau ini salahnya ini.
engkau menyalahkan yang lain, engkau sedang membenarkan dirimu. Dan engkau gak dipanggil untuk membenarkan dirimu, membenarkan departemenmu, membenarkan ministrimu. Engkau sedang dipanggil untuk proses hatimu lewat kasih. Paulus katakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk baptis. Zaman waktu itu, orang itu banyak-banyakan baptis. Berapa yang kamu baptis? 100. Berapa yang kamu baptis? Wah, kok jadi banyak-banyakan ini? Tapi Paulus dengan rendah hati berkata, aku datang ke tempat ini bukan untuk baptis, bukan untuk banyak-banyakan, bukan untuk hebat-hebatan, tapi cuman beritakan Injil, kabar baik, bukan dengan hikmat perkataan, dengan kata-kata manis, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia, tapi dengan kasih. Sekalipun misi kita nggak sempurna, asal hati kita disempurnakan itu jauh lebih baik. Katakan amin. Sekalipun ministry kita berusaha sih kasih yang terbaik. Ternyata tetap ada miss-nya. Satu dengan yang lain. Departemen ada perbedaan. Hati kita ini yang dibangun itu lebih utama. Bukan perang saudara. Konflik terjadi untuk membangun hatimu. Perbedaan terjadi untuk bangun hatimu. Perbedaan ada satu dengan yang lain. Satu menonjol, yang lain enggak. Itu untuk bangun hatimu. Fokusnya bukan keluar, tapi ke dalam. Kalau kita lebih dipercaya, hati kita gak boleh sombong, bangun hati kita. Lewat kasih kita. Bukan lewat ministry kita. Kalau kita lebih sedikit dipercaya, bangun hatimu, jangan minder juga. Jangan bilang, oh pemimpin itu pilih kasih, dia banyak dipercaya karena dekat sama pemimpin. Hei, engkau dipanggil bukan banyak-banyakan. Engkau dipanggil di tempat ini untuk melayani Tuhan, untuk membangun hatimu. Sepakat ya, satu dengan yang lain. Korban nilai itu terkadang tajam. Enggak apa-apa, setajam silet. Tapi ketika saya berkhotbah, khotbah ini juga kena kepada saya. Ingatkan saya juga. Menjadi gembala. Oh, itu adalah lahan yang cair. Untuk besar-besaran Bapak Saudara. Untuk bandingkan, ketemu gitu ya di dalam satu conference. Beberapa perkumpulan gereja-gereja undang gitu ya. Pak Jeffrey dari gereja mana? Dari gereja ini. Berapa Pak jemaatnya sekarang? Mau tahu aja. Sekarang gitu, pertemuan itu jemaatmu berapa? Lebih dalam perpuluhannya berapa? Kita gak boleh kayak gitu. Kita gak sedang banyak-banyakan. Kita dipanggil bukan hanya bangun ministry kita, tapi bangun hati kita. Dalam melayani ingatlah tujuan ini bahwa kita tidak sedang membangun ministry yang sempurna, tetapi sedang membangun hati kita agar sempurna di mata Tuhan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Anda diberkati firman Tuhan Bapak Saudara. Siapa yang mau menginisiasi persatuan bisa lambaikan tangan. Kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita. Supaya saya undang semua bisa bangkit berdiri.